2 menit lagi. eh, iya, sambil apa? Di absen. Yohan sudah ada belum, Yohan? Sudah masuk belum? Supaya emang absen karena saya lagi di jalan. Belum ada ya? Basil belum ada ya? Iya, Basil yang ya, Prof. ya Sip. belum ada yang absen nanti minta tolong ya di absen. Kelompok yang mau presentasi apakah sudah hadir semua? Kansa, Mifta, Farhan, Aisyah, Delia, Ferdian, Fatul, Mifta, Ansa, Jasmine, Pavita, Aisyah, Apa, Agung. Ya, oke. Kalau kalau apa namanya anggotanya yang akan presentasi kelompoknya sudah hadir semua. Sebentar lah, ini udah jam 8 tepat. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil berjalan nanti di absen sesuai dengan screenshot aja sesuai dengan kehadiran nanti biar saya absen karena saya pakai HP ya menuju kampus. Nanti kita kuliah sampai jam 8:30 ya, karena 8:30 saya udah undangan. Silakan singkat waktu. Kelompok 1 mengidentifikasi persamaan dan perbedaan itu ya, berita, informasi. Ya, silakan kelompok yang sekarang akan presentasi. Kita langsung saja. Siapa kelompoknya, Basil? Sekarang Silakan. kelompok 2, Prof. Ada Nanda, Farhan, Awas, Emil, dan Dimas, Prof. Udah datang semua belum? Silakan. Awas, Dimas, Agung. Belum ada ya? Awas sudah ada nih. Ya, silakan. Awas sudah mandi belum? Baik, Prof. Eh, izin memulai, Prof. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah logika dan penalaran ilmiah, Ibu Dr. Dini Devitriana MPD, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan tentang materi yaitu kesamaan dan perbedaan informasi dalam satu teks dan antar teks. Mungkin sebelumnya boleh dimunculkan dulu PPT-nya. Di sini sudah terlihat ya teman-teman PPT. Eh, Judulnya yaitu kesamaan dan perbedaan informasi dalam teks dan antar teks. Boleh di next? Dan anggota kelompoknya di sini yang pertama ada Nanda Yudhita Syahra, Farhan Mubarok,
Fawas Aksya Maulana, Emilia Saputri, dan Muhammad Sidnex. Sama di sini tentang subbab-subbab yang ada di dalam PPT ini. Yang pertama itu definisi teks dan antar teks. Yang kedua ada kesamaan dalam informasi, lalu ada perbedaan dalam informasi, penggunaan dalam konteks, peran dalam komunikasi, yang terakhir itu kesimpulan. Next. Yang pertama itu ada definisi teks dan antar teks. Antar teks dan teks memiliki perbedaan dasar yang penting dalam konteks linguistik. Satu teks, definisi teks itu adalah rangkaian tulisan yang disusun dari berbagai kata. Teks memiliki beragam jenis, struktur, dan kepentingan yang berbeda-beda. Fokus, teks berfokus pada penyampaian pesan melalui bahasa tertulis. Contoh jenis teks yaitu teks deskriptif, teks eksplanasi, teks persuasif, dan lain-lain. Contohnya itu sebuah artikel berita, esai, surat, atau buku adalah contoh teks. Yang kedua itu ada antar teks. Definisi antar teks di sini yaitu mengacu pada hubungan sintakmatik atau paradigmatik dalam teks. Sintakmatik relasi horizontal antara kata-kata dalam satu frasa atau kalimat. Paradigmatik itu yaitu relasi vertikal antara kata-kata yang dapat menduduki posisi yang sama dalam struktur kalimat. Contoh dalam kalimat itu, contohnya di sini dialah membaca buku, kata kerjanya itu membaca, memiliki relasi paradigmatis dengan kata-kata lain seperti menulis, menyanyi, atau bermain. Jadi next. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh kawan kita, Farhan. Padanya disilakan. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu ada kesamaan informasi dalam teks. Kesamaan informasi merujuk pada hubungan atau persamaan antara informasi yang terdapat dalam suatu teks atau antara beberapa teks. Ini mencakup identifikasi data yang serupa atau sejenis di dalamnya. Kesamaan informasi dapat muncul dalam fakta yang mirip atau pendapat yang serupa. Menurut Roman Jacobson, persamaan informasi dapat terjadi ketika teks menyajikan referensi yang sama atau serupa terhadap suatu objek atau topik. Sebaliknya, perbedaan informasi mungkin terjadi ketika referensi tersebut berbeda. Tulisan atau teks yang berisikan rangkaian informasi yang linier dan konsisten dapat diidentifikasi dengan melihat adanya kesamaan informasi yang ditampilkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Emil. Oke, baik. Saya izin melanjutkan. Yang selanjutnya ada perbedaan informasi dalam teks. Perbedaan informasi merujuk pada ketidakseragaman atau perbedaan antara informasi yang terdapat dalam suatu teks atau antara beberapa teks. Perbedaan ini dapat berkaitan dengan fakta yang berbeda, interpretasi yang berbeda, atau pendapat yang bertentangan mengenai suatu topik. Boleh dilanjut. Nah, berikut ini ada contoh persamaan dan perbedaan informasi dalam suatu teks. Di sini ada sebuah artikel mengenai peringkat Sustainable Development Goals atau SDGs. Dalam artikel tersebut, kita bisa mendapatkan beberapa informasi, yaitu yang pertama ada peringkat indeks SDGs 2020 di Indonesia meningkat. Kedua, peringkat Sustainable Development Goals atau SDGs Indonesia meningkat 1 tingkat pada 2020. Ketiga, skor indeks Indonesia mengalami kemajuan dari tahun sebelumnya. Keempat, masih ada beberapa persoalan yang menghambat pencapaian pembangunan di Indonesia.
Nah, kalau untuk ini ada lagi, yaitu ada artikel pencapaian SDGs di era pandemi, dan juga ada Jokowi Pandewi COVID-19 memperburuk capaian SDGs Indonesia. Mungkin itu aja dari saya, boleh dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada mengidentifikasi konsistensi dan kontradiksi. Yang pertama itu ada logical contradiction, yaitu suatu pernyataan dianggap konsisten jika informasi yang disampaikan tidak kontradiktif secara logika. Yang selanjutnya ada law of non-contradiction, yaitu tidak akan pernah dua pernyataan dinilai benar jika keduanya secara logika saling bertolak belakang. Selanjutnya, contoh pernyataan kontradiksi. Yang pertama itu ada rumah sakit tersebut buka pukul 8 WIB dan pasien bisa mulai berobat sejak pukul 5 WIB di Indonesia Barat. Yang kedua itu aku menyayangimu sekaligus membencimu. Selanjutnya, mengidentifikasi inkonsistensi dalam teks. Inkonsistensi dalam teks terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu inkonsistensi secara logis, inkonsistensi secara faktual, dan inkonsistensi dalam ekspektasi. Inkonsistensi secara faktual, logically inkonsistensi, yaitu contohnya anak gadis Pak Budi mengalami berbagai kejadian traumatis yang menyebabkan dirinya kehilangan keperawanan hingga 2 kali. Contoh kedua, setiap yang inkonsistensi secara faktual inkonsistensi itu contoh setiap orang telah meninggalkan ruang rapat, namun Teddy masih ada di ruangan tersebut. Yang ketiga yaitu inkonsistensi dalam ekspektasi. Contoh, meskipun Cinta tidak ikut di pemakaman neneknya, keluarga besar tetap bisa merasakan kehadirannya. Itu selanjutnya adalah penggunaan dalam konteks. Penggunaan teks dan antar teks digunakan dalam konteks yang berbeda memiliki peran yang bervariasi. Contohnya yang pertama itu pendidikan. Teksnya berarti materi ajar seperti buku, artikel, atau catatan yang menyajikan informasi dasar. Antar teks menggambarkan keterkaitan konsep antara materi ajar, membantu siswa memahami konteks dan hubungan yang lebih luas. Yang kedua, media sosial. Teks, pesan, atau postingan pengguna di platform sosial. Antar teksnya interaksi antara posting, komentar, dan reaksi membentuk narasi atau diskusi yang melibatkan komunitas. Yang ketiga, desain grafis. Teks berarti komponen tulisan dalam desain seperti judul atau keterangan. Antar teks berarti cara elemen visual seperti teks, gambar, dan warna disusun bersama untuk menciptakan desain yang estetis dan efektif. Dengan demikian, teks memberikan informasi dasar, sementara antar teks membentukkan konteks, keterkaitan, dan hubungan yang melengkapi pemahaman dalam berbagai bidang. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Mungkin boleh di next. Terakhir ini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi pada pagi hari ini adalah secara keseluruhannya teks dan antar teks itu sama-sama penting dalam menyampaikan informasi dengan efektif. Teks itu menyajikan informasi inti, sementara antar teks memberikan konteks tambahan.
Keduanya bekerja sama untuk membentuk pemahaman yang komprehensif. Penggunaan yang konsisten dalam konteks komunikasi sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan memastikan pesan disampaikan dengan jelas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, bila ada materi yang kurang, mohon kan seluas-luasnya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dan dipersilakan kepada 3 orang penanya untuk bertanya. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Tadi ada 3 macam ya, perbedaan teks dan non-teks. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Kita tunggu dulu teman-temannya. Iya, Delia, silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya teman-teman kelompok 2 yang sudah menjelaskan materi. Di sini saya sedikit ada ingin pertanyaan. Sebenarnya tuh agak bingung sama sedikit penjelasan teman-teman tadi yang sudah dijelaskan ada inkonsistensi dalam teks yang terbagi 3. Nah, karena dari penjelasannya tadi itu langsung ke contohnya gitu. Jadi kapan gitu? Kapan inkonsistensi dalam teks itu digunakan? Kapan penggunaannya? Soalnya sepertinya dari saya sendiri mungkin karena atau jarang baca berita, jadi saya kurang mengerti nih kapan digunakannya inkonsistensi dalam teks. Apakah jelas pertanyaannya? Jelas, Delia. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Sisa 2 orang. Baik, Basil, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Basili Basili dari kelompok 5. Saya izin bertanya, eh, mengapa penting untuk memastikan konsistensi informasi antara satu teks dan antar teks? Segitu aja, terima kasih. Terima kasih, Basil, atas pertanyaannya. Mungkin dari yang lain bisa ada lagi. Dijawab aja dulu yang 2 ya, dari Delia dan dari Basil. Silakan. Baik, izin kami izin berdiskusi dulu jawaban.
Atau siapa yang bisa bantu di antara apa Bu, di antara teman-teman, tidak harus dari kelompoknya ya yang apa namanya yang akan menjawab. Silakan kita akan diskusi, tidak harus dari kelompoknya. Ya. Siapa yang bisa menjawab tadi pertanyaannya Delia bagus tuh. Ya, kapan inkonsistensi itu? Prof, saya izin menjawab. Ya, silakan. Jadi tadi pertanyaannya Delia itu penggunaan inkonsistensi ya? Apakah betul, Ya, Delia? betul. Iya, betul. Kapan digunakannya inkonsistensi pada teks? Baik. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu ya terkait materi yang tadi kami paparkan. Jadi judulnya itu kan mengidentifikasi inkonsistensi ya tadi. Jadi kita sebagai mahasiswa atau sebagai akademisi, kita tuh harus bisa mengidentifikasi inkonsistensi yang ada dalam sebuah teks. Biasanya itu kan berbentuk kalimat ya, inkonsistensi ya. Jadi saya jelaskan saja contoh yang tadi misalnya. Sebentar. Nah, yang inkonsistensi secara logis ya, sebenarnya ini secara logis nih yang anak Gadis Pabudi. Kan faktual ini salah. Jadi contohnya itu yaitu anak gadis Pabudi mengalami berbagai kejadian traumatis yang menyebabkan dirinya kehilangan keperawanan hingga 2 kali. Nah, ini kan inkonsistensi secara logik ya, secara logikal. Tidak mungkin keperawanan itu 2 kali karena logikanya perawan itu hanya 1 kali. Jadi ini ketika ada inkonsistensi seperti ini dalam teks, kita harus bisa mengidentifikasinya begitu. Jadi bukan soal penggunaan ya. Apakah sudah terjawab? Ya, saya bantu ya. Eh, jadi inkonsistensi itu ketika kan Anda logika dan penalaran ini akan digunakan pada kehidupan sehari-hari, kemudian pada penulisan karya tulis ilmiah, kemudian pada skripsi, kemudian pada debat mahasiswa, misalnya ya ada lomba debat dan seterusnya. Atau ketika diskusi sendiri, Anda ada yang diperdebatkan. Misalnya sekarang nih yang lagi rame adalah kecurangan masalah apa itu penghitungan suara. Nah, kemudian ada lagi wacana yang apa namanya eh, pembicaraan antara partai-partai besar gitu ya. Nah, baik informasi kecurangan maupun apa koalisi misalnya dan seterusnya, itu kan dalam suatu wacana yang sekarang hangat ya. Anda sebagai mahasiswa misalnya ikut di dalam demo atau di dalam diskusi atau di dalam apa namanya perkuliahan yang apa namanya ya menyimpulkan suatu wacana gitu. Nah, teks-teks tersebut teks itu apa maksudnya bisa di dalam teks bisa non teks ya. Intinya adalah suatu informasi karena kan sekarang ini tidak semua berbentuknya teks ya. Informasi itu kan semua apa tidak semua berbentuk teks. Sekarang ini bahkan teks itu jarang orang mau membaca. Jadi banyak juga informasi itu yang menggunakan apa non teks gitu ya, bisa video ataupun bisa suatu apa namanya informasi yang hanya berupa gambar-gambar visual ya gitu. Nah, kapan itu digunakan logika
konsisten dan inkonsistensi itu digunakan ketika nalar kita yang harus dipakai. Jadi ketika ada informasi baik teks maupun non-teks, lalu kita harus membandingkan dengan logika tadi ya. Apakah itu masuk ke inkonsistensi secara logis, seperti tadi contohnya Pak Budi yang anaknya mengalami kehilangan keperawanan, atau misalnya penghitungan suara yang menurut KPU begini, Bawaslu begini, kemudian ada dari itu kan sama-sama pemerintah ya, KPU sama Bawaslu harusnya satu jalan. Nah, kemudian ada quick count juga yang harusnya satu kesatuan gitu ya. Nah, sekarang apakah itu konsisten, apakah itu inkonsistensi atau konsisten, itu bisa dilihat dari penjelasan-penjelasan, narasi-narasi atau informasi non-teks dari masing-masing lembaga. Itu contohnya ya. Nah, kapan kita harus percaya, kapan kita harus menggunakan? Ketika itu kita akan menyampaikan berita itu ke dalam suatu kajian ilmiah. Jadi ada di saya tuh kajian ilmiah karena ada WA group analisis survei ya. Nah, di situ terjadi debat yang bernarasi menggunakan logika yang konsisten dan logika yang inkonsisten gitu. Ketika seseorang membuat statement atau menarasikan secara konsisten, berarti orang ini orang yang konsisten dan orang yang tidak mudah dipengaruhi. Nah, tetapi ada juga ketika diskusi, oh iya ya, ternyata begini ya. Oh berarti saya salah ya. Nah, itu kan berarti ada keraguan. Ketika ada keraguan, maka dia tidak bisa menyimpulkan secara jernih. Nah, ketika kesimpulan itu tidak bisa disimpulkan secara teoritis, misalnya ya, secara logika, dengan menggunakan referensi atau membandingkan, nah itu lemah. Sehingga jika Anda nanti membuat skripsi, skripsinya dipresentasikan, maka harus konsisten, ya. Jadi ketika kan kalau skripsi itu kan kalau diskusi atau kalau debat ya, ada yang ingin menjatuhkan narasi kita, nah Anda harus konsisten pada jawaban saya itu betul, karena saya itu sudah menggunakan referensi, menggunakan logika, menggunakan teori, membandingkan dan seterusnya. Nah, maka kita harus konsisten. Ketika kita mengalami inkonsistensi dalam menarasikan gitu ya, dalam mempresentasikan, ya maka tidak akan pernyataan kita tidak akan dipercaya. Oleh karena itu kita harus konsisten dalam membuat pernyataan. Dan bagaimana? Ya caranya dengan membandingkan, dengan referensi, dengan kajian teori ilmiah, begitu ya. Nah, dengan cara apapun begitu mencari kesamaan dan perbedaan. Nah, sekarang yang inkonsistensi tadi, yang inkonsistensi secara logis ya, itu logikanya nggak mungkin lah keperawanan itu sampai 2 kali hilangnya, karena memang hanya sekali, itu kan logika ya. Sekarang yang bagaimana yang secara faktual? Secara faktual itu kan fakta di dalam presentasi atau di dalam modulnya, setiap orang telah meninggalkan ruang rapat, namun tadi masih ada di ruangan tersebut. Nah, itu secara faktual. Sama sekarang juga secara faktual. Misalnya penghitungan suara ya, secara faktualnya bagaimana, atau kecurangan secara faktualnya bagaimana. Nah, misalnya quick count menunjukkan bahwa sekian persen paslon 1, 2, 3. Namun demikian quick count lainnya quick count dari salah satu paslon menang di tingkat provinsi tertentu begitu ya. Nah, itu adalah inkonsistensi secara faktual. Katanya menang, tetapi ada di suatu provinsi yang tidak menang gitulah ya kasarannya. Nah, itu ketika kita menyatakan pendapat lah, terus yang dipercaya yang mana kan gitu ya, Delia ya. Jadi kita harus mempercayai mana yang faktual dan mana yang logis gitu ya.
Kemudian ekspektasi. Yang ekspektasi merasa meyakini walaupun tidak terlihat secara verbal atau terlihat secara nyata bahwa misalnya nih, saya meragukan penghitungan quick count. Misalnya ini kita sekarang menggunakan itu karena sekarang yang lagi ramai dibicarakan baik dalam teks maupun non teks ya di media sosial. Nah, kemudian apakah saya harus berekspektasi tinggi pada salah satu penghitungan gitu? Saya percaya pada quick count misalnya walaupun saya tidak terlibat dalam perhitungan itu. Saya percaya pada KPU walaupun saya tidak terlibat. Nah, gitu namanya ekspektasi karena saya merasa percaya gitu ya. Percaya banget pada satu sistem. Nah, itu namanya inkonsistensi dalam ekspektasi. Nah, kapan itu digunakan? Kalau kita merasa yakin, ya walaupun itu kita tidak ada di dalamnya, dan kita merasa yakin. Nah, kenapa keyakinan itu? Misalnya di tempat saya itu ada yang bilang quick count itu menggunakan data empiris, kemudian dianalisis, kemudian itu sudah ada sertifikasi misalnya ya. Jadi sudah ada kepercayaan. Nah, menurut yang punya keyakinan dalam ekspektasi. Jadi ketiga inkonsistensi itu baik logis, ekspektasi maupun faktual semua ada dasarnya dan kapan itu digunakan bisa ketika kita menarasikan apapun gitu. Yang penting kita objektif dalam menilai, kemudian meyakini dengan melalui membandingkan informasi yang ada dengan informasi yang lainnya, baik dari sisi teoritis, logika empiris maupun referensi-referensi lainnya. Gitu ya. Jadi kegunaannya ini adalah untuk ketika kita berbicara ilmiah. Anda nanti akan membuat karya tulis ilmiah, akan membuat artikel, akan membuat jurnal. Nah, ini harus digunakan secara logika. Mana yang digunakan kalau untuk menulis gitu ya, untuk membuat artikel? Apakah yang secara logika, secara faktual, atau secara ekspektasi? Bisa ketiga-tiganya digunakan secara logis ketika kita akan menarasikan suatu pernyataan dengan menggunakan logika. Kemudian ketika kita akan memberikan contoh faktualnya di lapangan secara empiris, maka kita bisa menggunakan inkonsistensi faktual. Nah, kapan ekspektasi itu digunakan? Ketika kita merasa yakin akan kebenaran itu, walaupun kita tidak ada di dalam sistem tersebut. Kenapa yakin? Karena kita mendapatkan informasi dari sumber-sumber lain. Ya gitu ya, baik secara teoritis maupun referensi teori yang kita peroleh. Itu kurang lebih dilihat teman-teman, apakah dipahami? Ada pertanyaan? Bu, terima kasih untuk penjelasannya, Bu. Ya. Sekarang silakan yang pertanyaannya Basil. Dijawab dulu Selanjutnya, sama kelompoknya. saya akan menjawab pertanyaan dari Basil. Tadi pertanyaannya, mengapa penting untuk memastikan konsistensi informasi antara satu teks dan antar teks? Jadi, ada beberapa alasan kenapa penting memastikan konsistensi informasi antara satu teks dan antar teks. Yang pertama, karena untuk meningkatkan kepercayaan, karena ketika informasi konsisten antar teks dan antar teks, pembaca akan lebih percaya pada informasi tersebut. Yang kedua, mempermudah pemahaman. Informasi yang konsisten lebih mudah dipahami dan diingat oleh pembaca, karena pembaca tidak perlu membingungkan informasi yang berbeda dari berbagai sumber. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman. Informasi yang tidak konsisten dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kebingungan pada pembaca. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas teks. Teks yang konsisten secara keseluruhan menunjukkan kualitas yang lebih tinggi. Yang terakhir, untuk memperkuat argumen. Karena ketika informasi konsisten antar teks dan
ketika informasi konsisten antar teks dan antar teks, argumen yang dibangun akan menjadi lebih kuat dan persuasif. Karena argumen tersebut didasarkan pada informasi yang terpercaya dan akurat. Bagaimana, Basil? Apakah sudah? Iya, terima kasih ya jawabannya. Iya. Iya, tadi udah jelas ya, Basul ya. Apa namanya? Jawabannya. Silakan yang lainnya kembali. Apakah ada yang bertanya? Kayaknya ini masih mudah ya. Nanti ketika habis meet biasanya yang apa namanya yang agak apa namanya membutuhkan logika berpikir tingkat tinggi itu nanti setelah UTS. Kalau pertemuan 1, 2 masih mudah. Nah, jadi intinya teman-teman bahwa inkonsistensi itu baik faktual, logika maupun ekspektasi itu kita akan secara tidak langsung ya, kita akan apa namanya menggunakannya gitu. Secara tidak sadar kita akan menggunakannya. Nah, sekarang secara sadar karena Anda sudah belajar logika penalaran, maka secara sadar, oh iya, itu masuknya ke logika faktual. Oh iya, itu masuknya ke ekspektasi. Ya, ekspektasi lu aja itu mah, kan suka gitu ya, kalian kalau bercanda ya. Kan lu nggak tahu, nggak ada di tempat, nah, dan seterusnya. Kayak kita meyakini seseorang gitu ya. Saya sangat percaya sama Basil. Basil itu jujur karena kenapa? Dia PIC. Eh, apa namanya? Kemudian dari Prodi Arab. Kan kalau dari Prodi Arab itu merasa diyakini oleh dosen-dosen jujur ya, kemudian eh, ibadahnya bagus. Nah, itu kan ekspektasi ya. Saya merasa yakin kok wah, apa namanya mahasiswa dari eh, apa namanya eh, mahasiswa dari Prodi Arab itu saya merasa yakin kok kalau mahasiswa-mahasiswanya bagus-bagus, baik-baik. Nah, itu kan ekspektasi ya. Apa namanya inkonsistensi of apa ekspektasi. Kenapa seperti itu? Karena banyak masukan, kemudian banyak dari latar belakang, kemudian dosen-dosen yang memberi keyakinan. Nah, itu kan bisa memberikan inkonsistensi secara faktual. Nah, semua itu gitu ya, Anda bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi intinya harus Anda gunakan ketika Anda membuat kajian ilmiah. Itu yang penting. Ya, apakah kita percaya bahwa penelitian itu hasilnya, misalnya motivasi itu meningkatkan prestasi, kan kita harus percaya. Dan ekspektasi kita bahwa memang motivasi itu dapat meningkatkan prestasi gitu ya. Nah, itu kan suatu ekspektasi, tetapi apakah iya? Maka kan harus diuji gitu. Nah, itu yang ekspektasi. Sama juga dengan yang logika. Logikanya, Bu, memang kalau motivasi itu berpengaruh terhadap prestasi, tetapi ada yang motivasinya itu berpengaruh terhadap prestasi, tetapi belakangannya tidak hanya sekedar dari motivasi, karena motivasi berprestasi itu tidak terjadi hanya dari diri sendiri, tetapi juga bisa dari apa namanya lingkungan gitu ya, atau dari tuntutan dan seterusnya. Nah, itu kan bisa di apa namanya dinarasikan dengan ada alasan-alasan. Nah, itu ya teman-teman, jadi pentingnya kita memahami inkonsistensi itu adanya perbedaan pendapat. Nanti kalau ketika Anda membuat artikel, pasti itu pendapat A, pendapat B itu di dalam artikel ada perbedaan. Justru disitulah ketika ada perbedaan, kamu masuk, kamu akan meneliti. Misalnya tadi motivasi itu akan mendukung berpengaruh terhadap prestasi. Tetapi ada yang melihat tidak hanya motivasi yang mendukung prestasi. Yang paling penting itu adalah konsep diri. Motivasinya ada, tapi konsep dirinya untuk berprestasi itu tidak ada, itu tidak bisa apa namanya berprestasi gitu.
Nah, ketika ada artikel jurnal yang inkonsistensinya berbeda, maka kita masuk ke dalam membuat penguatan terhadap statement tersebut. Nah, gitu kurang lebih ya, teman-teman. Jadi ketika ada yang memberikan informasi, jangan teman-teman langsung iya setuju gitu ya. Udah setuju, nggak ada perdebatan atau nggak ada dilogikakan. Nah, itu jadi tidak seperti itu. Anda sebagai mahasiswa yang logika dan penalarannya sudah diasah terus, maka setiap ada statement harus dianalisis, harus dikaji, dan harus dibuktikan kebenarannya. Gitu. Nah, itulah fungsinya inkonsistensi dari suatu teks, informasi, apakah dia benar secara logika, dia benar secara faktanya, atau hanya ekspektasi. Apakah ekspektasi itu ada kebenaran? Ekspektasi juga ada kebenaran jika diuji kebenarannya dengan hipotesis ya. Ada hipotesisnya, kemudian ada datanya, kemudian kita uji. Itu juga bisa suatu kebenaran. Gitu ya, sekarang kayak cinta. Emang bisa tuh kalau udah setia pendukung yang fanatik gitu. Apakah itu bisa diuji? Ya bisa gitu ya, dengan data, dengan angket, dengan kuesioner dan seterusnya. Itu kurang lebih simpulan dari kuliah hari ini. Nah, tetapi yang paling penting adalah Anda bisa membedakan mana yang inkonsistensi faktual, logikal, dan ekspektasi. Gitu ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu lanjut ke absen dulu. Sambil itu ya, sambil nunggu barangkali kalian ada pertanyaan ya. Saya mau absen dulu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Raidinata ada? Rai. Ada Prof. Rainata. Ya, Muhammad. Muhammad Satria Pamungkas. Hadir, Prof. Ferdian Nugraha Astianto. Hadir, Prof. Halo. Nggak ada ya? Ferdian. Kalista. Vina Alisa. Vina Alicia. Hadir, Prof. Prof. Ferdian hadir, Prof. Oh, Ferdian Saya tadi hadir. habis dari kamar mandi. Oh, oke. Jasmine. Hadir, Prof. Emilia. Hadir, Prof. Ibnu Muzamil. Hadir, Prof. Adinda Asmarani Fahmalia Anas. Hadir, Prof. Panjang banget nih namamu. Adiesta, Maura, Kenzi, Suroto. Panjang Halo, Ibu. juga. Saking sayangnya ya orang tua kamu tuh kasih nama panjang. Naura Putri Abinaya. Hadir, Prof. Nah, pernyataan saya nih tadi, saking panjangnya ya orang tuamu memberi nama yang panjang. Nah, itu kan ekspektasi ya. Sebenarnya, terus harusnya pertanyaan kamu begini, jadi Bu, nama yang pendek itu nggak disayang sama orang tua gitu ya. Nah, itu harusnya logikanya ke sana. Ibu ini logikanya kemana? Nama yang panjang disayang, terus nama yang pendek enggak. Nah, itu kan juga ada logika, ada ekspektasi, masuk ke dalamnya semua informasi inkonsistensi dari satu teks narasi saya. Nah, itu contoh ya, teman-teman. Banyak sekali tuh ketika kita berdiskusi atau dalam pembicaraan sehari-hari itu bisa dipraktekkan bahwa itu apakah logikal, apakah ekspektasi atau logikal, ekspektasi atau apa satu lagi ya Allah. Kalau udah mau kalau udah mau bicara itu suka susah.
atau faktual. Itu ya. Margaret Esra Siahaan, Hadir, Prof. Farhan Mubarak, Hadir, Prof. Anastasia Stefani, Hadir, Prof. David Prasetyo, Hadir, Prof. Aisyah Maharani Putri Sabrina, Hadir, Prof. Delia tadi hadir ya. Robi, Hadir, Prof. Robi Alfian. Ini yang 56 itu dari prodi mana ya? Udah beda lagi nih, sorry. Sebentar. Prodi bahasa Arab, Prof. Oh, Arab ya? Arab tuh berarti soal. Di mana ini warnanya mau saya bedain. Supaya saya bisa, apa namanya, 5, 6, prodi Arab. Delia Arab ya. Robi Alfian ada ya? Hadir, Prof. Ya. Ikhlas. Ikhlas ini dari Ikhlas kemarin. ngasih izin Mawapres. Tapi Iya, kok ngasih izin Mawapres, Prof. Mawapres ada suratnya nggak? Yohan. Ada Yang surat yang kemarin saya kirimkan itu, Prof. ya, kan biasanya gini ya. Mawapres itu memang sampai nanti tuh bulan November, September baru apa? Jangankan ke November deh. Kalau November kan itu nanti di tingkat nasional ya. Ini kan di sini sampai Maret. Tapi kalau kita ada perkuliahan, itu harus masuk dulu karena kegiatan Mawapresnya kan nggak setiap jam. Ini saya aja mau rapat jam 7:30, saya santai-santai aja nih masih ngajar gitu ya. Ada rapat lagi dengan rektor jam 9, saya masih ngajar. Jadi tolong sampaikan justru Mawapres itu harus bisa memanage waktu. Bagaimana supaya ke sana kena, ke sini kena, terus semuanya kena gitu, sampaikan sama Ikhlas. Nanti saya siang juga ketemu Ikhlas. Jadi disitulah mahasiswa berprestasi. Ya, sampaikan nih Wan ya, yang namanya orang Baik. berprestasi itu harus bisa membagi waktu. Ini jangan sampai 3 kali nggak hadir gini mah udah nggak bisa ujian nanti. Husna Sakinah, Hadir, Prof. Nia Kemalasari, Hadir, Prof. Mutia Nur Aziza, Hadir, Prof. Wafita, Hadir, Prof. ya, Raka, Anggara, Prabaswara, Sawiti, aduh panjang juga nih. Ya. Kanza Marista, Hadir, Prof. Aisyah Fitriani, Hadir, Prof. Dinda Kamila, Hadir, Prof. Septiana Nurjana, Hadir, Prof. Fawas, Hadir, Prof. Magista, ya, yang tadi presentasi ya, Afra, Syahida, Hadir, Prof. Yohan, hadir. Aulia Fadila, Hadir, Prof. oke, Muhammad Fatul Ihsan, Hadir, Prof. Muhammad Amar Fauzan, Hadir, Prof. Nanda Yudita Syahra, Hadir, Prof. Miftah Usya ada, Hadir, Prof. Agung Nugroho, Hadir, Prof. Muhammad Akbar Al-Hafiz Asa. Nah, ini bukan dari kita ya? 66 dari mana ya? Apa mahasiswa mana? 66 dari seni rupa, Prof. Oh, seni rupa, sorry. Oke, saya seni rupa ya. Enggak ada ya? Muhammad Dimas Zidan. Hadir, Prof. Saya. Oh, hadir. Ratu Mutiara Purnamasari. Hadir. 76 dari mana? Prodi mana? Pendidikan tari. Oh, kamu dari tari, mahasiswa ibu dong. Ratu Mutiara Purnamasari. Semester berapa sih? 3 ya? 4? 4 ya? Semester 4, Bu. Iya. Adinda Nurul. Tari juga ya?
Hadir Ibu, iya. Aldini Azahra Nur Cahya. Hadir Prof. Pro di mana, sayang? Aldini. Pro di mana? Nggak kedengeran Ibu. Prof. Nggak kedengeran, putus-putus. Sama Loviska, mana Loviska ada? Ada Prof. Pro di mana Loviska? Sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Jadi ini banyak ya, apa namanya, macam-macam ya. Sastra Inggris. Oke. Nah, ada pertanyaan nih, siapa yang belum tadi? Muhammad, ada Muhammad? Mohon maaf Prof, Muhammad hadir Prof. Oh iya, tadi dipanggil Muhammad. Mohon maaf Prof, tadi saya lagi ke belakang. Iya, belakangnya lama-lama. Oke ya. Nah, Izin, Prof. Siapa? Nama saya belum, Prof. Yang Ramdan. Kok nggak ada yang Ramdan? Muhammad Ramadan, Prof. Muhammad Dimas. Pro di mana? PBA, Prof. Saya mahasiswa PMM, Prof. Oh, PMM. Belum itu ya? Belum siakat Udah. ya? Udah. Udah Oh, udah berarti ngisi kemarin, Prof. Udah ya? Berarti saya download lagi dong nih. Udah sampai 4 kali download apa namanya? KLS. Oke, nanti saya dibantu Iwan lah untuk isi ini. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau ada pertanyaan, karena saya juga harus ada kegiatan, saya tutup perkuliahan hari ini. Intinya adalah hari ini membahas tentang perbedaan dan persamaan. Ya, perbedaan dan persamaan itu namanya inkonsistensi ya. Kemudian apa namanya, inkonsistensi itu terbagi menjadi 3. Nah, kemudian kebutuhannya apa saja itu tadi sudah dibahas. Nah, sekarang mari kita lihat ke LMS. Apakah LMS-nya apa namanya, ada tugas di situ? Karena ini masih banyak nih waktunya. Sebentar, saya cek dulu ya. Ya, pertemuan kedua. Saya cek dulu pertemuan kedua kesamaan. Penugasannya saya lihat dulu. Ternyata ada ya. Anda buat tugas, judul, dan sumber artikel. Berarti Anda harus sudah membaca artikel nih. Kemudian lihat informasi yang tercantum di dalam artikel. Kemudian lihat kesamaan informasinya. Lihat perbedaan informasinya. Nah, kamu mengerjakan ini nanti bagus untuk membuat state of the art ya. State of the art itu nanti pertemuannya setelah mid test ada. Jadi dasar untuk membuat state of the art itu dari sini. Jadi kamu bikin dulu ya tugasnya. Kalau kamu nggak bisa bikin tugas ini, terus tugasnya jangan hilang. Simpan, karena nanti untuk pertemuan keberapa ini bisa digunakan. Kesamaan informasi, perbedaan informasi, informasi yang konsisten, dan informasi yang inkonsisten, atau yang informasi yang kontradiktif. Nah, Anda ini adalah merupakan suatu kesimpulan, apa namanya, mensintesiskan atau menganalisis dari ketiga inkonsistensi tadi. Nah, jadi silakan ini dikerjakan. Kenapa ini harus dikerjakan? Karena ada hubungannya dengan pertemuan berikutnya yang setelah UTS ini dibahas. Bukan dibahas sih, dijadikan dasar untuk membuat state of the art. Itu ya teman-teman ya, silakan. Bu harus berapa artikel gitu ya. Lakukan jadi 2 artikel ya. Yang di 2 artikel mah gampang. 2 artikel tapi judulnya harus setara ya. Kalau SDGs misalnya tentang pendidikan, maka yang dibahas tentang pendidikan. Kalau yang dibahas tentang kemiskinan, maka 2 artikel itu juga tentang kemiskinan. Kalau yang dibahas misalnya dua artikel itu tentang lingkungan, maka ya 2 artikel itu tentang lingkungan. Jadi jangan kemana-mana, karena kita akan membuat state of the art nanti di pertemuan berikutnya. Itu ya teman-teman, paham nggak tugasnya? Baik, Prof. Ya, ngerti ya?
Oke. Kalau gitu sekarang silakan kerjakan tugasnya, jangan langsung tidur lagi atau langsung ke kantin. Tapi cari artikel yang sejenis yang tadi sudah Ibu bilang harus homogen, kemudian dikerjakan. Nanti kalau disimpan-simpan suka lupa. Itu saja dari saya, sampai ketemu minggu depan ya. Mohon maaf saya tidak bisa sampai full kegiatan hari ini karena saya juga ada agenda lainnya. Kalau tidak jelas nanti bisa WA di grup penjelasan-penjelasan yang harus menjadi pertanyaan kalian yang harus Ibu jawab. Itu saja ya. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.